Nurmana Julfamasita. Saya CGP Angkatan 7. Untuk fasilitator saya yaitu Bu Suima dan pengajar praktek saya yaitu Pak Ferdiansyah Karnani. Untuk kegiatan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Di sini saya mengajak rekan saya yaitu Bu Suimatul Mas'ula. Beliau mengajar di SD Negeri 5 Balak Mengampu kelas 5. Monggo Bu Soima, kita akan memulai percakapan hari ini yaitu pada tahap praobservasi. Selamat pagi Bu Soima. Selamat pagi Milena. Terlihat semangat sekali ya pagi hari ini. Iya, alhamdulillah. Iya, Bu Soima, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu hari ini saya melakukan pada tahap observasi. Di sini pada tahap praobservasi ini saya memiliki tujuan, yaitu dari tahap ini Bu Soima akan mempersiapkan diri nantinya saat melaksanakan supervisi akademik, untuk meningkatkan kemampuannya Bu Soima untuk mengidentifikasi apa sih kompetensi yang telah dimiliki oleh Bu Soima. Kemudian Bu Soima, hari ini saya akan berbincang-bincang nih, kira-kira Bu Soima dari kegiatan hari ini apa yang akan Bu Soima harapkan? Iya, tentunya harapan saya untuk kegiatan hari ini, nanti kan saya itu akan melakukan kegiatan pembelajaran bersama siswa saya di kelas 5. Jadi harapan saya nanti kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, anak-anak bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar mereka pun akan memenuhi tujuan pembelajaran yang akan dicapai mereka. Berarti Bu Soima akan melakukan pembelajaran ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, pembelajaran yang akan diajarkan nantinya mengampu tema berapa Bu Soima? Untuk pembelajaran yang nantinya akan kami lakukan itu adalah tema 9, yaitu topiknya itu iklan. Untuk pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Nanti akan belajar bersama dengan siswa saya tentang iklan. Iklan ya, bagus sekali. Dari mata pelajaran tersebut ya, bolehkah saya tahu tentang tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Soima? Ya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, nanti anak-anak akan mengamati PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya, agar anak-anak itu kan sebelum saya melakukan kegiatan ini, pembelajaran ini, anak-anak saya lakukan asesmen diagnosis awal Bu. Nah, jadi saya melihat dulu kesiapan belajar mereka. Nah, ternyata siswa saya itu ada yang gaya belajarnya visual dan juga ada yang gaya belajarnya kinestetik Bu. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, saya merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP yang sudah saya buat. Dan waktu itu kan sudah pernah kita diskusikan ya Bu ya, saat pembuatan RPP. Jadinya untuk masukan saya membuat RPP Bu. Jadi sudah saya buat RPP-nya sedemikiannya, yang isinya nantinya untuk strategi-strategi yang saya lakukan agar pembelajaran di kelas nantinya bisa mencapai tujuannya. Nah, jadi untuk pembuatan iklan sendiri nanti tujuannya anak-anak akan melihat tayangan pada PowerPoint, sehingga nanti anak-anak bisa menyebutkan isi dari iklan serta pengertian iklan itu seperti apa Bu. Nah, jadi bersama-sama anak-anak nanti akan melihat PowerPoint-nya dengan cara pengamatan Bu. Kemudian
Setelah itu anak-anak juga nantinya bisa membuat sebuah iklan dengan media ini. Kan iklan itu saya nanti akan menjelaskan juga, iklan kan ada yang dari media cetak dan juga dari ini media elektronik ya. Nah, jadi nanti untuk penyajian iklannya saya akan membebaskan kepada anak-anak untuk menyajikannya sesuai dengan kesiapan belajar mereka tadi, Bu. Ya, nanti mereka bisa kebetulan nih siswa saya itu juga ada yang suka ini, Bu, menggambar gitu nggih. Yang visual itu biasanya mereka itu suka menggambar. Jadi bisa disajikan dengan bentuk gambar. Nanti yang kinestetik, Bu, yang suka ini aktif sekali, Bu, ya anaknya itu nanti bisa dengan presentasi langsung iklannya di depan kelas gitu, Bu. Nah, jadi seperti itu tujuan pembelajaran. Luar biasa ya, rencana yang telah Ibu siapkan untuk pembelajaran. Jadi dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk tujuannya tersebut yaitu melalui mengamati dulu ya, Bu, ya, mengamati yang disediakan Ibu yaitu PowerPoint untuk mengenal tentang iklan. Kemudian anak-anak disuruh untuk membuat iklan dan hal itu dibebaskan oleh Ibu untuk memilih entah iklan elektronik atau media cetak gitu nggih. Ya. Nah, untuk penyajian produknya, hasil belajarnya anak bisa berupa gambar ataupun video presentasi seperti itu nggih. Iya, seperti itu. Iya ya. Lalu Bu, dari persiapan Ibu ini, saya ingin tahu model pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya itu modelnya seperti apa? Nah, jadi model pembelajaran nantinya yang akan saya lakukan itu yang pertama itu model diskusi. Jadi anak-anak itu saya buat kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi saya bikin, karena memang meskipun siswa saya itu hanya sedikit ya, Bu Indana, tapi mereka itu punya kesiapan belajar dan gaya belajar yang beda-beda. Jadi saya tetap memfasilitasi hal tersebut dengan membuat beberapa kelompok yang nantinya ada 2 kelompok nantinya di kelas saya. Dan untuk pembelajaran kemarin juga sudah terbentuk alhamdulillah, Bu Indana, untuk kelompok ini. Nah, kemudian nanti saya juga akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran yang nantinya saya lakukan, dan juga akan menampilkan ataupun menerapkan budaya positif dan juga KSE-nya. Begitu. Wah, ternyata sudah lengkap ya, ada KSE, ada budaya positif, dan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Seperti itu nggih. Dari sini Bu, saya ingin mengetahui nih, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran nantinya itu apa, Bu? Ya, untuk area pengembangan yang nantinya ini kan pembelajaran sekarang itu kan ini, Bu, tidak seperti zaman dulu ya, Bu, ya, yang monoton, hanya guru yang ceramah dan juga hanya menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Jadi untuk pembelajaran yang nantinya saya lakukan, saya itu juga ingin meningkatkan kompetensi saya, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan, kualitas pembelajarannya itu agar meningkat. Jadi tidak seperti dulu yang hanya monoton ceramah ataupun menggunakan buku paket, tapi lebih ke kesiapan anak belajar, Bu. Jadi bukan hanya dari saya, yaitu anak-anak lah yang berperan nantinya dalam pembelajaran di kelas gitu, Bu Indana. Mungkin itu ya. Bagus ya, Bu, jadi anak-anak bisa lebih aktif, tidak hanya mendengarkan, akhirnya anak-anak itu bosan ya. Kemudian dari segi persiapan yang telah dipersiapkan Bu Soimah ini, untuk skala keberhasilan yang dimiliki Bu Soimah saat ini kira-kira ada di skala berapa? Kalau untuk skala keberhasilan ya, Bu, karena melihat juga dari pembelajaran yang lalu ini,
sepertinya ini masih ada di skala 6. Ya. Berarti masih perlu ditingkatkan ya Bu ya. Iya, karena ini Bu, karena ada kekhawatiran Bu yang membuat saya skalanya itu menurut saya itu masih 6. Ya semoga nantinya ketika kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu, karena ada kekhawatiran itu Bu dari kegiatan pembelajaran nantinya itu. Jadi dari skala 6 masih ada kekhawatiran ya Bu ya yang dialami Bu Soima. Mungkin bisa berbagi Bu, kekhawatiran apa yang Ibu alami gitu Bu? Iya, jadi kekhawatiran saya itu Bu, nanti kan ada kegiatan ini ya, diskusi kelompok, juga ada kegiatan membuat iklan gitu ya Bu ya. Jadi saya itu memiliki kekhawatiran terkait dengan waktu pembelajaran itu sendiri Bu. Jadi itu saya takutnya kan namanya anak sedang diskusi, sedang membuat tugas gitu Bu ya, kadang itu sampai molor gitu Bu, memakan waktu. Takutnya ketika jam istirahat sudah berbunyi, anak-anak belum selesai mengerjakan tugasnya gitu Bu. Iya. Jadi karena terlalu asik mungkin ya anak-anak sampai lupa gitu ya Bu. Iya, ya itu. Dari kekhawatiran Ibu tentang waktu gitu nggih, kira-kira strategi yang Ibu gunakan untuk meminimalisir terjadinya kekhawatiran yang itu bagaimana Bu? Mungkin nanti yang akan saya lakukan itu sering mengecek ini waktu saja Bu. Jadi karena sudah tersusun juga di rencana pembelajaran, jadinya untuk kegiatan ini misalkan dilakukan sekian menit ya Bu. Jadi saya sering mengecek nih Bu, oh ini waktunya sudah hampir selesai ataupun waktunya sudah selesai. Jadi bisa tepat waktu sampai jam selesai gitu Bu. Iya, hebat. Berarti nanti Bu Soima itu ya akan memperhatikan waktu untuk prosesnya gitu ya Bu ya, biar tepat waktu gitu nih, biar lebih disiplin lagi gitu ya. Dari strategi tersebut ya, kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Ya tentunya nanti ketika pembelajaran, secepatnya Bu, ketika pembelajaran nanti saya lakukan, saya akan langsung mempraktekannya Bu. Jadi agar pembelajaran nantinya itu bisa disiplin waktu seperti itu Bu. Iya Bu. Jadi itu ya akan langsung diterapkan gitu ya. Iya. Dari dari persiapan ini, terus untuk strategi untuk meminimalisir kekhawatiran itu, saya ingin mengetahui komitmen Bu, komitmen tentang rencana Ibu ini seperti apa gitu loh. Untuk komitmennya sendiri Bu, karena tadi sudah saya utarakan ya Bu, karena akan saya lakukan secepatnya, yaitu nanti saat pembelajaran bersama anak-anak. Jadi untuk agar tetap komitmen dengan apa yang saya rencanakan tadi, saya pastinya butuh dukungan Ibu. Mungkin saya nanti akan bekerja sama dengan siswa saya di kelas terkait hal ini, terkait waktu. Jadi anak-anak juga selain saya yang melihat waktu, anak-anak juga mengingatkan nih Bu, nanti pada saat kegiatan pembelajaran, Bu ini waktunya sudah selesai atau seperti apa. Jadi kegiatan pembelajaran nanti bisa sesuai dengan jadwal gitu. Jadi saling mengingatkan ya antara guru dan murid gitu ya. Ya, terima kasih Bu Soima. Kemudian ini dari awal sampai titik ini ya kita melakukan percakapan. Apa Ibu berkenan menyampaikan kesimpulan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, mungkin kesimpulannya dari percakapan yang sekarang kita lakukan. Jadi saya itu nantinya melakukan pembelajaran itu akan lebih baik lagi ke depannya, karena sudah membuat RPP
sebelumnya, yaitu di dalamnya juga sudah menerapkan budaya positif, KSE, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian dari hal tersebut saya juga memiliki strategi dalam pembelajaran, yaitu pastinya melihat dengan disesuaikan gaya belajar dan juga kesiapan belajar anak-anak, Bu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya itu agar tercapai. Jadi saya menyusun RPP seperti ini, Bu. Nah, menyusun RPP sehingga nantinya kegiatan pembelajaran saya akan lebih disiplin lagi dan juga meningkatkan kompetensi yang saya miliki, yaitu meningkatkan pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Nah, jadi agar kompetensi saya ini meningkat seperti itu, Bu. Dan juga anak-anak lebih mudah menyerap dan menerima materi yang saya sampaikan nanti dengan strategi dan model pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Soima. Semoga apa yang Bu Soima harapkan untuk pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik lagi, lancar lagi, anak-anak lebih menikmati proses pembelajaran dengan hati yang lebih senang, seperti itu ya. Semoga hari ini bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Soima sehingga kita bisa melaksanakan percakapan praobservasi ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Nah, silakan ketua kelas berdoanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang dulu cek dulu kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak hari ini? Hadir semua ya. Oh ya, udah berarti anak-anak alhamdulillah bisa hadir semua ya. Kemudian Bu ingin bertanya, apakah tadi anak sudah sarapan? Sudah. Nah, yang belum, aku belum. Kenapa aku belum sarapan? Oh, terburu-buru. Nah, jadi agar tidak terburu-buru, apa yang akan aku lakukan agar sekolah ini terburu-buru, agar bisa sarapan? Bangunnya lebih pagi gitu. Lebih sekali ya. Untuk kali itu nanti aku lakukan. Semoga besok bisa sarapan ya, Agung. Karena sarapan itu penting ya anak-anak, agar nanti kalian lebih konsentrasi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi ada tenaga untuk memulai kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kemarin kita kan sudah belajar mengenai gambar cerita ya. Untuk pembelajaran hari ini seperti yang guru katakan kemarin, kita akan belajar mengenai iklan ya. Kita akan mengenal iklan. Apa sih iklan itu? Tapi sebelum memulai pelajaran, Bu Guru akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak. Nanti siswa dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti penting yang ada pada iklan dengan tepat. Kemudian nantinya dengan mengamati iklan tadi di media cetak, kalian juga bisa membuat iklan nantinya. Bagaimana anak? Sudah siap belajar? Nah, kemudian sebelumnya mari kita melakukan dialog ya anak ya, agar kita lebih semangat belajarnya. Ya, kita dialog profil belajar Pancasila. Gimana siap? Siap. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan
mana biasanya kalian? Internet, kemudian majalah di televisi. Nah, jadi kalian sudah pernah melihat iklan ya? Ya, bagus sekali ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya ya, kalau kita ingin belajar dengan suasana yang nyaman, tenang, dan juga fokus nantinya, kita harus memahami anak-anak, memahami emosi ataupun memahami perasaan kita itu bagaimana untuk hari ini. Nah, coba sekarang Guru bertanya, apa perasaan kalian ya di awal pembelajaran ini? Nah, mungkin ada yang mau berbagi, boleh tunjuk tangan. Perasaannya bagaimana? Ya, aku ya senang. Kenapa aku senang? Tadi ini. Ya, kenapa? Karena bisa belajar seru. Nah, ya itu perasaannya Agung ya, senang karena bisa belajar seru. Nah, untuk yang lain, ya email senang juga. Oh, email merasa senang juga. Kenapa email senang? Nanti dapat mendapatkan ilmu ya, bagus sekali. Untuk yang lain, adakah yang ingin berbagi perasaannya? Nah, Arya senang juga. Kenapa Arya merasa senang? Ya, main bersama teman. Bisa bermain bersama teman-teman. Nah, itu tadi perasaan kalian ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk yang lain mungkin nanti bisa menuliskan perasaannya di buku ya. Nanti akan dibagi dengan guru. Anak-anak, karena kalian tadi kebanyakan sudah bilang senang ya, jadi untuk belajarnya akan lebih siap ya. Dan juga karena kalian senang, berarti nanti harus aktif ketika belajar ya. Nah, ya sebelum itu kemarin kan seperti pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan belajar ya, anak ya. Kesepakatan belajarnya yaitu salah satunya adalah hadir tepat waktu. Ya masih ingat ya anak-anak ya kesepakatan belajarnya ya. Jadi kesepakatan belajarnya masih tetap sama ya dengan yang kemarin. Apa yang kalian lakukan anak-anak terhadap kesepakatan belajar ini? Harus diapakan? Harus dilaksanakan. Ya, bagus sekali ya. Baiklah, karena kita sudah berkomitmen, mari kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah, coba kalian lihat tayangan yang ada di PowerPoint ya. Nah, ini ada percakapan ini ya. Percakapan antara penjaga toko dan juga seorang anak perempuan ya. Dia ini memegang seperti brosur ya, ya. Nah, dia itu berkata kepada penjual toko, ada mesin cuci seperti gambar ini Pak. Nah seperti itu ya. Kemudian penjaga toko menjawab, ada deh, mari saya perlihatkan barangnya. Nah, jadi untuk kegiatan gambar ini ya, ini juga sudah ada bacaannya. Mungkin ada dari anak-anak yang bersedia untuk membacakannya dengan suara yang agak lantang ya Nana. Mungkin ada yang mau membacakan? Siapa? Ya, Agung ya. Baiklah Agung, coba Agung bacakan. Ini yang pertama kalimatnya. Hari ini ayah, ibu, dan kami pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan. Nah, ini adalah situasi dari percakapan ini anak-anak ya. Bagus, terima kasih untuk Agung yang sudah membantu untuk membacakan ilustrasinya ya anak-anak ya. Nah, jadi Lani membeli mesin cuci karena mesin cuci di rumahnya sudah akan membeli mesin cuci di sebuah toko. Keluarga Lani sebelumnya sudah melihat iklan mesin cuci yang ada pada majalah. Nah, jadi iklan itu terdapat di majalah. Setelah melihatnya, keluarga Lani pun memutuskan untuk membeli mesin cuci. Nah, situasinya seperti itu ya anak-anak. Jadi setelah melihat iklan, akhirnya keluarga Lani membeli mesin cuci. Nah, jadi anak-anak
tadi kan ada kata-kata iklan, ya. Ada kata-kata iklan memperlihatkan iklan mesin cuci. Nah, jadi ibu ini bertanya ke kalian ini anak-anak, apakah kalian tahu apa itu iklan? Siapa yang ingin menjawabnya? Coba tengah-tengah. Ya, Arya, silakan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu atau jasa. Ya, bagus sekali ada ya iklan. Itu iklan Anda tahu iklan tersebut pengertiannya dari mana Anda? Dari internet. Berarti kemarin Anda mencari di internet. Oh iya, karena kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang iklan. Ya, jadi Arya ini langsung melihat apa iklan itu tidak ada. Ya, bagus sekali ya anak-anak ya. Baiklah, benar sekali apa yang dikatakan Arya ya. Iklan, apa iklan itu? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, itu adalah pengertian dari iklan. Biasanya iklan itu anak-anak itu adanya di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi maupun radio. Jadi yang ini yaitu namanya iklan media cetak ya anak, biasanya di koran atau majalah. Kalau di media elektronik yaitu melalui televisi dan selanjutnya anak, tujuan iklan apa sih tujuan iklan itu? Nah, tujuan iklan yaitu adalah yang pertama memasarkan produk atau jasa, yang kedua menghasilkan penjualan, yang ketiga membangun citra, dan yang keempat membangun kesadaran. Ini adalah tujuan dari pembuatan iklan. Ya, sekarang fungsi iklan. Apa namanya fungsinya yang pertama? Memberikan informasi. Iya, memberikan informasi. Jadi dalam iklan itu ada informasi terkait dari barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, konsumen. Dari informasi tersebut, akhirnya konsumen bisa mengetahui kelebihan kekurangan produk tersebut. Jadi mereka tertarik untuk membeli barang atau jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, Mengingatkan konsumen. jadi konsumen itu diingatkan ketika membaca informasi itu, diingatkan apa sih manfaat dari barang atau jasa yang ditawarkan pada iklan. Itu anak-anak ya. Nah, ini adalah ciri-ciri iklan. Iklan itu kalau kalian lihat itu biasanya kalimatnya itu cuma tidak terlalu panjang anak-anak, yaitu singkat, jelas dan juga lugas. Selain itu juga persuasif, informatif, mudah dimengerti dan juga menarik karena ada gambarnya. Kalau ada gambarnya kan lebih menarik ya anak-anak ya. Kemudian memiliki target, siapa target konsumen yang akan kira-kira membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh iklan. Ya, ini adalah contoh iklan. Jadi sebelum itu silakan kalian membuka buku siswa ya di halaman 2 terkait dengan iklan ini ya. Kemudian kemarin kan Bu Guru sudah ini ya anak-anak membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Sekarang coba kalian duduk bersama dengan kelompoknya, kemudian diskusi apa sih iklan itu apa ya, pengertian iklan, juga tadi fungsinya iklan itu apa ya. Jadi silakan kalian berdiskusi dulu secara kelompok. Nanti kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Baiklah anak, sudah selesai diskusinya? Nah, kemudian coba kalian tuangkan hasil diskusi yang kalian lakukan tadi di buku kalian masing-masing ya. Baik, bagaimana anak-anak sudah selesai ya menuangkan hasil diskusinya? Nah, itu mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nah, gimana anak-anak sudah merasa lelah atau capek atau gimana anak? Lemes tuh. Yang lemes kenapa itu tadi mungkin karena ada sarapan tadi ya. Ya makanya besok-besok sarapan ya.
agar tenaganya ada. Kalau yang sebelah sini kalau tadi enggak lelah, semangat ya, bagus sekali. Untuk anak-anak guru harapkan nanti sampai pembelajaran ini berakhir di jam istirahat kalian tetap semangat, tetap aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya begitu anak-anak ya. Ya, baiklah. Anak-anak, ini adalah contoh iklan. Ya, contoh iklan resik mesin cuci. Coba kalian perhatikan contoh iklan ini. Ya. Nah, setelah kalian mengamati ya contoh iklan yang ada pada di depan di PowerPoint, Bu Guru ada beberapa pertanyaannya anak. Ya, yang nantinya kalian jawab. Coba. Anak-anak, apa isi iklan tersebut? Isi iklan tadi tentang apa? Mesin cuci. Ya, bagus sekali, tentang mesin cuci. Nah, kemudian apa pendapat kalian mengenai isi iklan tersebut? Menceritakan apa tadi isi iklannya? Tentang tentang kelebihan. Dan pada gambar tadi yang mana? Di internet ya, seperti ini. Guru tayangkan kembali ya. Bentar, guru tayangkan kembali contoh iklannya ini. Biasa kalian lihatnya ini di mana biasanya? Di majalah. Ya, di mana lagi? Ya, di koran. Nah, tadi ini termasuk iklan apa anak? Iklan media cetak apa? Elektronik. Media cetak karena ditayangkan di majalah atau koran. Termasuk iklan media cetak itu sekalian. Nah, jadi kalian bisa mulai memahami apa itu iklan, ya, dan juga apa manfaat iklan tadi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian memahami iklan dan juga contohnya, ini ada tugas ya anak-anak. Jadi kalian buatlah iklan, contoh iklan, terserah kalian. Iklannya itu sesuai dengan minat kalian. Dan untuk menyajikan iklannya sesuai dengan contoh tadi, itu kalian bisa menyajikannya dalam bentuk gambar maupun kalian bisa mempresentasikan iklan tersebut secara langsung di depan kelas. Bagaimana anak, sudah mengerti? Ya. Seperti itu, silakan selamat mengerjakan tugas pembuatan iklan. Nah, tadi kan Assalamualaikum Bu Saimah. Waalaikumsalam, Bunda. Selamat siang. Siang. Bagaimana hari ini perasaannya? Alhamdulillah semangat ini perasaan saya hari ini. Wah, kalau boleh tahu kenapa jenengan sangat semangat hari ini? Nah, karena saya kemarin itu sudah melakukan pembelajaran yang sudah sebelumnya kita diskusikan di awal itu terkait pembelajaran berdiferensiasi, dan anak-anak itu bisa mengikuti alur pembelajaran itu dengan aktif dan juga menyenangkan. Iya Bu Saimah, alhamdulillah ya. Jadi guru itu sekarang itu lebih semangat dengan hasil karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan lebih baik gitu ya. Dari kemarin sudah diobservasi ya Bu Saimah ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi Bu? Ya, tentunya setelah diobservasi pembelajaran yang tadinya itu saya lakukan itu alhamdulillah bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan juga anak-anak nampak aktif dan juga antusias saat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Iya, dari harapan yang Ibu inginkan waktu kita
praobservasi kemarin, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu Soimah? Ya, alhamdulillah sesuai harapan, Bu. Kan saya mengharapkan kemarin itu adalah pembelajaran yang saya lakukan itu bisa baik dan juga berpihak kepada murid tentunya ya Bu Inena ya. Jadi saat pembelajaran itu alhamdulillah sesuai harapan saya dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kegiatan pembelajaran kemarin. Alhamdulillah ya Bu, Ya. akhirnya anak-anak itu ya bisa mencapai hal-hal tersebut, apa yang diharapkan Bu Soimah juga sudah tercapai gitu ya. Kemudian kemarin Ibu ada sesuatu yang dikhawatirkan nih, waktu melaksanakan pembelajaran, apakah kekhawatiran Ibu itu terjadi atau tidak? Ya, karena sebelumnya sudah kita diskusikan ya Ibu ya, jadikan saya juga mengantisipasi nih agar kekhawatiran saya itu tidak terjadi. Jadi pada awal pembelajaran saya juga berkomitmen melalui kesepakatan belajar dengan anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak sampai memotong waktu istirahat anak-anak. Jadi alhamdulillah pelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan waktunya, waktu kegiatan pembelajaran dan disiplin waktu seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, Ya. hebat sekali. Akhirnya anak-anak bisa sesuai waktunya, tepat waktu mengerjakan tugas, dan juga pembelajaran sudah disiplin waktu. Ya. Dari hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira skala keberhasilannya setelah Ibu melakukan pembelajaran itu ada di posisi yang mana Ibu? Jadi sebelumnya itu saya memposisikan di skala 6. Jadi untuk pembelajaran kemarin itu saya sudah berani ini ke skala 8 ini Bu. Alhamdulillah ya, sudah meningkat dua tingkat lebih nih. Dari ini Bu, dari 6 ke 8, mungkin Ibu ingin memaksimalkan kembali, ingin mendapatkan hasil yang lebih lagi. Dari situ mungkin diperlukan strategi untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Kira-kira strategi apa biar hasilnya itu lebih dari yang sekarang Ibu dapatkan? Ya, untuk agar ini ya agar nanti lebih maksimal lagi dari kualitas pembelajaran yang saya lakukan, tentunya ini ada mungkin ya Bu tambahan yang akan saya lakukan di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi untuk kegiatan kemarin itu saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positifnya sudah ada dan juga KSE-nya. Namun ini yang kemarin itu saya masih ini Bu terfokus di diferensiasi produk Bu ya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih ke proses serta kontennya Bu. Nah, jadi siswa saya itu kan memiliki gaya belajar berbeda-beda seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu ada yang visual, kinestetik ya. Kemudian agar anak-anak itu saya bisa memenuhi untuk materi kontennya. Nah, jadi saya bisa nantinya yang saya lakukan yaitu saya akan menyediakan, memfasilitasi mereka yaitu dengan konten materi. Misalkan kalau anak-anak yang visual mungkin bisa dengan media belajar lain seperti buku, misalkan mereka bisa membaca buku-buku ataupun membaca artikel mengenai materi pembelajaran yang pada saat itu dipelajari oleh mereka. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik maupun audio, jadi anak-anak itu bisa menonton video pembelajaran agar nantinya kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi
semuanya. Mungkin saya akan menambahkan strategi itu, Bu. Jadi kontennya lebih bervariasi lagi. Hebat ya. Iya. Jadi untuk strategi kedepannya agar lebih maksimal lagi, Bu Soima akan menerapkan strategi kontennya, prosesnya gitu ya Bu ya, Ya. dan disesuaikan dengan gaya belajar anak. Ya, Gitu. betul sekali itu Iya. ya. Wah, hebat ini ya Bu ya. Ya. Kemudian dari strategi tersebut nih, kira-kira kapan akan Ibu realisasikan itu? Nah, kalau untuk realisasi dari rencana saya itu Bu, ya, mungkin secepatnya Bu. Jadi saya akan membuat rencana pembelajaran tentunya dengan menambahkan konten-konten yang saya perlukan tadi. Kemudian juga saya tekankan tidak hanya di produknya tapi di konten serta prosesnya gitu. Insya Allah secepatnya akan segera saya lakukan, mungkin 1-2 hari ke depan. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, Ya, untuk terima penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian dari hal tersebut nih Bu, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk mewujudkan hal tersebut Ibu? Ya, tentunya saya juga butuh dukungan. Kalau kemarin kan hanya kalau untuk timer itu saya bekerja sama dengan anak-anak. Kalau untuk merancang perencanaan ini nanti juga saya membutuhkan diskusi dengan rekan sejawat, ataupun saya juga bisa meminta masukan dari kepala sekolah pada saat supervisi yang dilaksanakan oleh beliau. Nah, kemudian dari diskusi itu nantinya dengan rekan sejawat saya juga bisa melakukan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan, sehingga nantinya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa bermakna serta bermanfaat bagi anak-anak seperti itu. Iya, iya. Semoga apa yang akan Ibu lakukan mendapatkan sepenuhnya dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan pembelajaran pun bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih Bu Soima. Semoga harapan kedepannya untuk memaksimalkan kompetensi Ibu sebagai guru bisa tercapai dengan mudah. Dan terima kasih atas waktunya hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin selama kita ngobrol ini ada kesalahan yang tidak disengaja yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yana. Terima kasih juga ya Bu.